Jarine sapa istirahat, ha? Piye lek maksudmu lek? Ya Allah, tulung. Wis tuwa aja ndobolan ah. Masalahnya nek digeruduk dhewe sing kalah. Awake kiyang-kiyang. Teh? Oh, udah record. Asu. Kira kae sebelah ki tak alon-alon ben rak krungu. Cek krungu. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Walaupun kalian suka jajan di luar, suka makan makanan yang berlemak, berminyak, yang itu ya, berwarna-warni, minumannya selalu kopi, teh, pop es, teh sisri ya, yang kayak gitu-gitu. Tetap jangan lupa banyakin minum air putih ya. Kalau bisa kemana-mana tuh bawa tumbler gitu diisi air. Jadi nggak kepicu kalian untuk selalu beli minum yang manis-manis terus, tapi selalu kepicunya, oh aku bawa minum, jadi minumnya air putih. Oke, di video kali ini kalau kalian dengar suara gedok-gedok tukang sebelah, ya mohon dimaklumi aja, karena sebelah rumah lagi dandan-dandan, lagi ngedak, ya. Padahal tadi tukangnya udah tak tanyain, Pak, rak lautan Pak, padahal udah jam 12 kan. Iya ini istirahat, tapi jek gedok-gedok ya. Jadi kalau kalian mendengar suara gedok-gedok palu di tembok ya, ada duk, entah itu agak banter atau pelan gitu, jadi dimaklumin aja, oke? Kalau kalian salah fokus sama bibirku ya, kayak orang habis tukaran gitu ya, mak celirit gitu, kayak sobek gitu, bar dijotos wong, enggak. Itu salah besar, saya tidak pernah berantem. Kayaknya. Ya enggak, ini enggak berantem guys, aku enggak tahu. Aku tuh bangun tidur, terus tiba-tiba tuh bibirku nyut-nyutan. Duduk di luar tuh nyut-nyutan, terus besokannya udah kayak gini. Aku nggak tahu kenapa, ini apa kena tomcat, apa kena binatang, apa kesih ketawa aku dewe gitu kan, aku nggak tahu. Tapi pokoknya bangun pagi udah nyut-nyutan. Ini rasanya tuh panas, tau nggak? Pokoknya intinya jaga kesehatan buat kalian ya. Hari ini aku akan membahas suatu topik penting yang sering kalian obrolin di tongkrongan, di tempat kuliah, tempat les, di sekolah, lagi ngobrol sama orang tua, sama saudara, lagi kumpul-kumpul gitu ya. Apalagi kalau bukan menikah. Ya kalau kumpul-kumpul keluarga itu biasanya ditanyain kapan nikah gitu ya, apalagi. Nah mulai. Ya kalau kalian dengar kayak gini dimaklumin aja. Jadi kalau kumpul keluarga kan sering ditanyain kapan nikah gitu ya, apalagi kalau aku pribadi iya ditanyain tuh, aku mulai ditanyain kapan nikah itu mulai umur kuliah. Masuk kuliah awal itu aku udah ditanya, udah ditebak malah. Nanti Dela sama ini tuh nikahnya duluan Dela. Sebulan anak saya sing nikah. Gara-gara kata keluargaku dulu katanya aku lanangan gitu. Padahal aku rak lanangan loh, Siti. Cuman gara-gara kadang aku kalau datang gitu dianterinnya si A, besokannya dianterinnya beda. Gara-gara itu jadi aku dicapnya lanangan. Udahlah ya. Jadi kalian kalau ngecap aku lanangan tuh aku udah berasa biasa aja, karena keluarga sendiri aja bilang aku gitu, ya kan? Enggak ya, itu keluarga besar yang maksudnya nggak daily bareng aku itu mungkin bisa ngejudge kayak gitu. Tapi kalau keluargaku inti kayak kakakku kandung tuh paham lah adiknya mikirnya gimana, adiknya seperti apa tuh paham gitu. Menikah, banyak banget dari kalian ya, apalagi cewek-cewek gitu, selalu bilang kayak capek mau nikah aja. Dulu aku pernah seperti itu ya. Bukan berarti aku bikin konten ini meh ngonek-ngonek kayak kalian ya. Walaupun aku udah kena karma gitu ya, cangkemku kayak ngene iki mungkin gara-gara kakan yang kemi wong gitu kan. Aku nggak akan ngonek-ngonek kayak kalian dulu, tapi aku ngonek-ngonek kayak awakku sih gitu. Aku pernah ngomong kayak gitu. Capek mau nikah aja. Tugas kuliah lagi numpuk ya kan. Aku tetap ngejob karena buat bayar kuliah kan, nggak mungkin ku tinggalkan. Mau gedok-gedok saiki mobil. Hah? Hebat. Cuman di konten ini doang. Trail-trailan Bob itu gue. Settingan Bob. Oh alah, oke. Jadi dulu tuh aku kalau misalnya lagi sibuk kuliah, ada beberapa semester, bukan beberapa semester, semua semester akan sibuk ketika mau libur. Wayah ujian, ada yang ujiannya diganti tugas,
Ada yang tugasnya emang praktek di luar dan laporannya banyak banget, sedangkan waktunya mepet, sedangkan itu banyak tugas berkelompok di mana menyatukan satu jadwal dari beberapa kepala yang berbeda, ya kan? Sungguh lelah sekali saudara-saudara, ya pulang ngejob jam 10, beresin paes, sasaan dan lain-lain ya kelar jam 12 lah ya. Bajingan tugas kurung bar, ngechat grup. Kalian udah selesai belum ngerjain tugas ya? Dulu kan kayak gitu. Belum nih, aku masih sampai ini. Oke, mulai ngerjain ya, selesai subuh gitu, nggak tidur karena masuk kelas jam 7:30. Ada beberapa dosen yang ya kan yang telat semenit sedetik pintu udah ditutup kita nggak boleh masuk. Gara-gara dosen itu juga aku fail di mata kuliah statistika. Hebat sekali Pak, nggak mau aku sebut, jangan. Statistika kan mesti MPDK, engko nek aku ujian akhir mesti ono dosene. Ora bakal tak sebut ya. Kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau udah mulai lelah gitu ya, udah mulai capek, pasti nih ada celetukan kayak aduh capek, nikah aja ah. Dan itu rata-rata kebanyakan keluar dari mulut wanita, bukan mulut laki-laki. Karena laki-laki tahu beban menikah itu berat. Betul Mas Bagus? BTW Mas Bagus itu barusan nikah ya, masih anget-anget tai ayam. Enggak tai ayam kali ini, masih anget-angetnya, masih seger-segernya karena belum ada sebulan. Ya, jadi buat kalian tolong ngucapin Mas Bagus semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Nah, bisa nih Mas Bagus nanti kasih reviewnya gitu ya. Ini kalau dari cewek, kenapa aku bilang cewek? Karena kebanyakan keluar dari mulut cewek gitu loh. Kayak cewek-cewek tuh merasa kayak nikah itu semua tanggunganku, semua tanggung jawabku, semua masalahku adalah masalah cowok, bukan masalah wanita. Mungkin pola pikir para wanita dan aku waktu itu tuh gitu ya. Jadi aku mikirnya kalau misalnya aku lagi stres, aku lagi bosen, gila nggak? Lagi stres, lagi bosen, lagi bosen sama hidup terus aku minta nikah. Setelah sekarang aku sadar terus aku goblok banget kok nek dikabulke mbek Tuhan ya. Oke, adil nikah, memet dah semua kan. Karena apa? Menikah itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang enteng. Bukan seperti kamu goreng tempe, mbok bumboni garam, mbok goreng dadi enak. Enggak semudah kamu ngulek sambel. Ya enggak semudah kamu masak oseng-oseng tempe, oseng-oseng kucai, oseng-oseng bayem. Enggak ada oseng-oseng bayem. Enggak semudah itu. Ngerti enggak? Dapuranmu nek sitik-sitik kesel ya atau langsung njaluk nikah. Jajalo nek mampu, bukan mampu finansial, bukan jajalo nek mampu, nek rak sambat tuh kowe. Nah, nek rak tukaran bendino ya. Kalau kalian ya lagi capek nugas, lagi capek apa? Mungkin kalian nggak tahu kata-kata lain atau nggak tahu apa ya pengalihan isu dari otak kalian tentang tugas selain menikah. Kayak kalian tuh nggak punya referensi lain gitu loh. Kayak kalian nggak ada. Mungkin kalian bisa rekreasi kayak ngapain, kayak ngomong-ngomong. Enggak, jangan ditiru. Aku bukannya mau nakut-nakutin, aku bukannya mau mematahkan semangat kalian untuk menikah muda ya, buat kalian manusia-manusia di luar sana. Tapi kan strata untuk menikah muda selain MBA, itu kan ada yang namanya mungkin bapak ibunya sudah mempersiapkan gitu loh. Sudah mempersiapkan pekerjaannya, sudah mempersiapkan dananya, udah mempersiapkan mungkin masa depannya, narusin usaha dan lain-lain. Selain faktor itu, aku bukannya nakut-nakutin, tapi menikah itu bukan level kesulitannya itu tidak setara dengan pekerjaan, tidak setara dengan ngerjain skripsi atau ngerjain tesis. Ngerti nggak? Kalau kalian ngerjain skripsi atau tesis, yang penting mbok kerja kayak kuwi mesti lulus. Mau kuwi revisi peng 50 buntet, tetep mbok kerja kayak kuwi mesti lulus. Kerjaan ya, mentok-mentok nek kue salah ya, bukan yang masalah nilep duit, bukan yang curang, tapi kalau misalnya kamu salah agak dedel, mentok-mentok apa potong gaji di seneni bosmu. Kalau menikah itu nggak ada yang marahin. Mikir aja di situ coba. Ketika kamu salah dalam pernikahan, nggak ada yang marahin kamu. Gila nggak? Berarti kan kontrolnya itu kan di dirimu sendiri antara wanita dan perempuan yang memadu kasih dan menjalin pernikahan ini. Kata-kataku belibet banget. Wanita dan laki-laki ya. Karena kalau misalnya kalian kerjaan, ya ada yang namanya jam istirahat, jam 12, atau mungkin ada, aku sering lihat di pasar gitu ya, jam 2 tuh orang-orang masih pakai seragam, itulah kalian tahu udah berkeliaran di pasar, di tempat makan gitu ya, pulangnya bareng aku jam 4 sore, terus aku batin, kok katanya balik kudune jam 4, jam 5 deh, kok jam 2 wis tekan kene gitu ya. Kalau kerja tuh masih istirahat, ada jam istirahatnya, kuliah aja ada jam istirahatnya, karena kuliah mentok-mentok itu aku 6 SKS paling 5 jam, 6 jaman doang, dan habis itu kalian
capek terus ada jam istirahat, bisa jajan, ke kamar mandi dulu, tidur dulu di kelas gitu ya. Kalau menikah itu nggak ada jam istirahatnya, 24 jam itu non-stop. Apalagi kalau kalian punya anakmu cenger bengi-bengi ya toh, njaluk susu lah, apa ngompol, apa ngiseng gitu kan. Kalau belum siap mental kalian luar dalam ya, bapak ibu yang tengahnya ada bayi ini pasti akan salah-salahan, senggol-senggolan. Kamu gantian, bek merem ini, bek gini, kamu gantian ambilin susu. Kalau ibu-ibu kan enak ya, digeret pentili gitu kan. Kalau bapak-bapak gantian gitu, bisa kencing yang popok gantian besok dan lain-lain. Jadi aku sebenarnya bukan nakut-nakutin, kita realistis aja. Kalau kalian itu merasa menikah itu benar-benar menyelesaikan semua solusi dan semua masalah kalian ya, salah besar kecuali kowe meteng dhisik. Atau solusi yang lain ya, ini karena kan kita bicara pernikahan nih. Tapi kalau kalian cuma sambat masalah tugas, masalah kerjaan, masalah pertemanan gitu ya, masalah aku dihianatin cowok terus nih, ya udahlah aku jodohin aja nikah. Menikah bukan solusi. Hah? Des? Wejen. Baru inilah aku ngomong Des ya kan? Sebelumnya enggak, Cok. Kenapa aku bilang gitu? Karena tugas-tugas ketika kalian menikah itu besar, lebih besar tanggung jawabnya daripada sekedar pekerjaan. Kalau kalian sebagai, kita tidak bicara bos, kita bicara karyawan aja deh. Kayak aku nih karyawan. Ketika aku gagal di tahap ini, ya aku mungkin akan kehilangan uang, pasti ya rugi, dimarahin atasan, mengecewakan beberapa orang yang bekerja bareng. Tapi kalau pernikahan, ketika kamu gagal, kamu nggak cuma ngecewain dirimu, tapi apalagi kalau kamu udah punya anak, ngecewain pasangan dan keluarganya dia, keluarga besarnya, keluargamu, keluarga besarmu. Belum kalau kamu harus menerima cemoohan dari lingkungan. Janda, duda, cerai gara-gara A, gara-gara B, gara-gara ini, gara-gara itu. Dan ini tuh bukan suatu kerja. Menikah itu bukan suatu pekerjaan yang sementara kayak yang mbok lakuin sekarang. Kuliah kan bisa diulang. Kalau menikah diulang tuh, ya walaupun di dunia ini kita lihat banyak figure out seseorang yang menikah berulang-ulang kali gitu ya. Apalagi ya udahlah, gak usah ngomong artis, gak usah artis aja banyak yang nikah berulang-ulang kali gitu kan. Cuman kan agak gak enak gitu loh. Jadi menikah itu bukan suatu solusi ketika kalian sedang bosan, ketika kalian sedang banyak masalah, ketika kalian sulit menyelesaikan tugas kuliah, ketika kalian bosan bekerja di suatu perusahaan, atau ketika kalian melihat teman-teman kalian yang sebaya, yang segeng udah pada nikah, terus aku nikah aja deh, terus sembarangan. Enggak, menikah itu bukan solusi. Menikahlah ketika kalian siap secara finansial, siap lahir batin. Ya, hatimu tuh siap gak? Terus kesiapan dirimu gitu loh. Karena menikah itu menurutku ya, setiap hari tuh kita dihajar, diproses. Setiap hari kita akan dicekoi hal baru. Setiap hari kita akan mempelajari pasangan kita yang mungkin ketika kita ketemu pertama kali pacaran dan menikah itu berbeda, ya kan? Kita akan dihadapkan suatu masalah yang gak terfikirkan sama kita sebelumnya. Itu menikah. Mbak, kok sangar menurung nikah iso ngomong ini? Karena di lingkunganku banyak banget yang udah menikah dan cerita ke aku seluk-beluknya masalah yang terjadi di pernikahan, yang timbul sebenarnya ada masalah sebelum nikah tapi diterjang nikah terus akhirnya diungkit pas udah nikah. Betapa ribetnya itu. Jadi jangan sampai kalian bilang capek mau nikah aja. Kecuali bapak ibumu sugih, finansial kalian udah nggak mikir gitu ya, nggak MBA duluan ya nikah monggo karepmu gitu ya. Tapi buat kalian yang, gak usah buat kalian, buat aku yang ekonominya pas-pasan, buat aku yang beli baju aja masih lihat harga gitu, aku tidak akan mengucap capek mau nikah aja, tapi aku akan ngucap capek mau dinikahin. Sama aja anjing. Enggak ya, karena nikah itu bukan solusi teman-teman. Buat kalian yang sering mengeluh gitu ya, capek mau nikah aja gitu, apalagi buat kalian yang masih kuliah, sedang bekerja atau sedang melalui suatu proses kehidupan gitu ya, terus bilang capek mau nikah aja. Hey, rungokke aku ya, dapuranmu tolong dasteng utek watu rungokke aku. Jadi kalian itu ada pilihan banyak banget. Kalau kalian capek kuliah, capek kerja, ada yang namanya tempat tongkrongan. Sekarang banyak banget coffee shop berjamuran di mana-mana, ngerti ra? Ya, warung kopi, restoran, tempat rekreasi, tempat renang, tempat olahraga atau rekreasi yang memacu adrenalin. Mungkin kalian tuh nggak ada adrenalinnya, ngerti nggak? Mungkin kalian itu kurang refreshing mungkin rasa ado-ado, rasa muluk-muluk, aku mau ke luar negeri, aku mau ke Singapura, aku mau ke Amerika, mau ke ini ke itu, rasa ada goblok. Ya sadar diri wae lah, duitmu rak sepiro gitu ya.
Rasa duit, rasa ada duit kesehatanmu ki lho. Bolak-balik numpak pesawat apa bolak-balik nyetir mobil kadohan we masuk angin pegel-pegel ya toh. Rasa ada rekreasi yang deket-deket aja. Cari daerah rumahmu. Ngopi dulu sebentar ya. Kalau nggak ngopi, makan di restoran kesukaanmu, makan makanan kesukaanmu, hangout sama temen, nonton ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena COVID masih ada di sini gitu loh. Cari kesenangan. Nggak selalu ketika kalian bosan itu terus nikah, Cuk. Jajalo ya buat kalian yang sering ngomong kayak capek aku mau nikah aja. Jajalo tak delok nek iso lo sangar dapuranmu. Karena pada dasarnya menikah itu nggak semudah kita nikah. Ada hal banyak yang perlu dipersiapkan. Nggak cuma dirimu tapi penyatuan 2 keluarga, 2 adat yang berbeda ya kan. Pemerhitungan tanggal nikah, ngomongin mas kawin, belum lagi kalau yang masih pacaran beda agama. Tiba-tiba aku curhat. Jadi gitu teman-teman ya. Itu tadi ya wejangan dari aku Wejen. Sok tua banget ya aku wejangan. Buat kalian yang sering ngeluh, capek mau nikah aja. Semoga bermanfaat buat kalian dan ini bisa kalian share ke grup keluarga kalian gitu ya. Jadi biar sepupu-sepupu kalian yang sering nanyain kapan nikah gitu ya, apa mau dikenalin aja sama ini. Biar tahu kalau nikah itu bukan sekedar kenalan, hahaha, terus tinggal bareng, nggak cuman itu doang. Beda cerita kalau kedepannya udah disiapin pekerjaan, beda lagi kalau kedepannya udah disiapin, oke, kamu tak kenalin sama ini tapi tak siapin rumah, kerjaan, tabungan dan lain-lain. Beda cerita ya, kita nggak ngomongin itu, oke? Jadi don't forget to like, comment, and share videonya ke teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you in the next video. Bye.